Apa sebenarnya perencanaan pemerintah, apa yang akan dilakukan, dan antisipasinya apa menghadapi era digital? Silakan Pak. Baik Mas Imam, jadi salah satu yang menjadi komitmen pemerintah, seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, adalah soal digitalisasi. Dan identik dengan transformasi digital, di mana masyarakat sekarang sudah menjadikan jaringan telekomunikasi, akses telekomunikasi itu sebagai bagian paling penting dalam kehidupan, selain tentunya sumber-sumber daya yang lain. Nah, oleh karena itu ketika kita memasuki era digital, salah satu yang menjadi komitmen kita adalah bagaimana memberikan layanan internet yang baik, bagaimana memberikan quality of service yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan komunikasi tanpa gangguan. Di samping itu tentunya masyarakat juga kita ingin bisa menyaksikan siaran TV dengan baik. TV-nya bersih, jernih, canggih, kemudian fiturnya juga sangat interaktif. Nah, oleh karena itu disinilah kita memerlukan yang disebut dengan bagaimana kita harus melakukan transformasi ini, salah satunya melalui migrasi dari TV analog ke digital. Oke, pada posisi tersebut, apa pentingnya televisi harus migrasi Pak, dari analog ke digital? Ini ada beberapa slide juga kita persiapkan, mungkin Bapak bisa elaborasi. Jadi kita ini sudah agak terlalu lama tersandra pada TV dengan sistem analog. Kenapa saya katakan dalam tanda petik tersandra? Karena negara-negara di dunia itu sudah bergerak semua ke digital. Dan ITU itu mengatakan bahwa TV itu seharusnya sudah beralih ke digital itu sejak mungkin 1 dasawarsa yang lalu. Ya. Jadi dengan demikian kita ingin bahwa digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena tidak hanya akan menguntungkan bagi penyelenggara penyiarannya, tidak hanya menguntungkan bagi penontonnya, tetapi juga multiplier efeknya. Oke, dan yang paling fundamental adalah soal infrastruktur ya Pak ya? Betul. Jadi seperti yang kita lihat di sini bahwa kalau migrasi dari analog ke digital ini berhasil kita lakukan, maka infrastruktur internet broadband ini akan bisa kita pacu lebih cepat. Kenapa? Karena dampaknya juga luar biasa. Setiap kenaikan 10% ya, broadband internet, maka akan berdampak 1,25% terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita kemudian tetap bergerak di analog dan kita membiarkan penggunaan frekuensi yang demikian boros, ya, padahal bisa dihemat dengan migrasi, maka sayang sekali. Artinya ada persoalan-persoalan besar yang kita tidak bisa selesaikan karena kelambanan dari migrasi ini. Dan kalau kita berani beralih, kita akan dapatkan yang lebih bersih, lebih jernih, dan efisien. Betul. Itu Pak ya konteksnya ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini akan diakhiri 2 November 2022. Ceritakan soal ini Pak. 2 November 2022 itu sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang. Betul. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang juga digawangi oleh Pak Ketua Balik yang hari ini juga ada di sini. Kita harus berterima kasih semua kepada Pak Ketua Balik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan 2 November 2022 itu adalah berhentinya siaran analog dan semua kita harus bergerak ke digital. Sehingga dampak positif digital dividen segera masuk ke kantong kita semua. Betul. Gitu. Oke. Digital dividen ini kan frekuensi 700. Ya. Jadi frekuensi 700 saat ini kan semuanya habis oleh siaran TV. Ya. Kalau kemudian kita sudah bergerak ke migrasi ke digital, maka di frekuensi 700 ini akan ada digital dividen selebar 112 MHz yang bisa kita gunakan untuk kepentingan layanan internet broadband. Ini 5G? Betul, dan untuk 5G. Karena untuk 5G ini minimal lebarnya mesti 100 memang. Ya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat
operator itu sulit untuk mendapatkan 100 MHz, pada saat ini kita sudah bisa mendapatkan seharusnya. Secara sederhana agar publik gampang mengingatnya, ada dua setidaknya ya Pak, kalau saya tidak salah, manfaat teknologi dan ekonomi. Kita bahas satu persatu Pak. Iya, keuntungan teknologi. Nah ini kan Kalau Bapak mau coret-coret boleh Pak. kita lihat ini soal TV digitalnya ya. Kalau misalnya masyarakat menggunakan TV analog, artinya kita tidak masuk ke teknologi digital, maka fitur-fitur kemudian kualitas gambar itu juga menjadi sangat seperti saat ini, terbatas, tidak maksimal. Tapi kalau kita kemudian masuk digital, maka dia akan menjadi sangat baik. Nah, tapi pertanyaannya, apakah TV kita yang ada di rumah ini semua sudah digital? Belum. Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, kalau saya ingin mengajak masyarakat untuk mengecek. Coba cek TV-nya masing-masing, lihat, sudah digital ready atau belum? Kalau belum, dua alternatifnya. Kalau punya budget, ya tukar TV-nya ke digital. Tapi kalau tidak punya budget, maka gunakan yang namanya set-top box. Nah, set-top box ini satu alat yang bisa kita connect ke TV kita. TV kita yang non-digital, automatically akan menjadi TV digital dengan set-top box. Harganya di pasaran bisa 150, 250 ribu, apa begitulah. Ya. Tapi intinya sama dengan kalau kita beli pulsa bulanan. Gitu ya. Nah itu. Jadi saya ingin mengajak masyarakat segera beralih ke digital juga. Karena banyak sekali konten-konten yang ditawarkan oleh stasiun TV sekarang secara simulkas yang sudah digital. Saya mendapat laporan terus dari stasiun TV bahwa dia sudah membuka digital di daerah mana saja. Dan begitu saya cek, bagus sekali. Bagus sekali, jernih sekali. Next Pak, ini apa Pak? Apalagi keuntungan teknologinya? Nah kalau misalnya ini yang terkait dengan teknologi. Teknologinya otomatis ya bagi baik bagi broadcaster maupun apapun, itu dia akan terjadi penghematan juga yang luar biasa. Sama juga digital lebih efisien ya Pak ya? Betul. Nah 5G sekarang Pak? Ya. Di sini sedikit dulu ya. Silakan Pak. Karena kalau misalnya dulu yang namanya satu kanal itu hanya bisa digunakan oleh satu TV, kalau di sini bisa sampai 12 TV nih. Jadi rasionya 1 dibanding 12. 1 banding 12. Oke. Nah, dan penyelenggara penyiaran nggak mesti selalu punya infrastruktur multiplexer. Dia boleh hanya siaran kontennya, kemudian dia sewa ke multiplexer. Nah, kalau yang 5G ini otomatis karena kita punya 112 MHz ya di frekuensi 700, maka otomatis ini akan terdorong dengan lebih cepat. Sekarang ini kan masyarakat keluhannya satu, sinyal internet jelek dan seterusnya. Antara lain karena frekuensi kita terbatas. Oke, sekarang kita segera masuk ke keuntungan ekonomi Pak. Ada 3 juga, bisa diceritakan Pak? Nah, ini keuntungan ekonomi yang saya tadi katakan. Kalau misalnya 10% broadband internet ini tumbuh, maka akan ada dampak sekitar 1,25% untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini kan sebetulnya spektakuler. Dan sekarang kita rasakan, ketika semua orang berhenti berkegiatan, mal tutup, tempat wisata tutup dan lain-lain. Tapi yang namanya perdagangan online jalan terus. Karena apa? Karena internet. Ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu yang tidak bisa dibatasi, termasuk oleh pandemi ini, adalah akses ekonomi melalui jaringan telekomunikasi. Oke. Terima kasih Pak Dirjen sudah memberikan banyak sekali keterangan. Saya tambahkan sedikit ini. Boleh? Ini job. Ya. Karena kita masuk 4G, teman-teman tahu, kita bisa menyaksikan sekarang begitu banyak, mungkin jutaan ini, orang yang tadinya mungkin tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan. Minimal jadi driver Gojek. Nah, kalau kita masih 2G, masih 3G, nggak mungkin ada Gojek yang bisa beroperasi dengan fasilitas online seperti itu. Itu aja contohnya. Pak Dirjen, kita kembali ke tempat duduk.